Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan hoaks terkait vaksin COVID-19 banyak beredar di media sosial. Hoaks vaksin COVID-19 kerap menjadi perbincangan warganet di media sosial. Dilansir dari cnnindonesia.com, staf ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika Henry Subiakto menuturkan hoaks dan mitos merupakan persoalan serius di tengah masyarakat. Parahnya, hoaks seringkali dipercaya oleh masyarakat sehingga menutupi fakta yang sebenarnya. Umumnya hoaks tersebar serta menjadi pembicaraan di ruang-ruang digital, seperti media sosial dan grup percakapan aplikasi. Bahkan ada mitos tentang vaksin yang dianggap sebagai fakta. Di antaranya adalah efek samping vaksin justru membuat sakit. Fakta soal vaksin yang menyebabkan demam merupakan reaksi umum dan dikenal sebagai kejadian ikutan pasca imunisasi. Masyarakat akan sehat jika memiliki pemahaman yang benar dan berasal dari sumber yang benar. Untuk itu masyarakat diharap selalu melakukan cek dan konfirmasi kepada pihak yang kredibel. Kominfo juga menyatakan sejumlah hoaks muncul terkait dengan persoalan COVID-19 hingga vaksin. Sebelumnya, ditemukan banyak hoaks yang bertebaran di media sosial dan sudah dilakukan penindakan. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan hoaks soal vaksin kerap terjadi di perbincangan masyarakat yang masuk melalui media sosial. Dan untuk lebih lanjut bagaimana kemudian strategi pemerintah untuk memerangi hoaks seputar vaksin tersebut, sudah tersambung bersama kami Prof. Henry Subiakto, staf ahli Menkominfo. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak. Prof. Henry, Anda menyebutkan hoaks ini termasuk tentunya seputar vaksin COVID-19 menjadi masalah yang serius. Sebetulnya sudah seberapa serius dan sudah berapa banyak kemudian yang diidentifikasi oleh pemerintah, baik dari pelaku maupun informasi yang kemudian dibawa? Kalau hoaxnya itu kan berkembang terus ya, Mbak ya. Salah satu yang cukup beredar banyak itu mengatakan bahwa vaksin itu harganya 1000% lebih mahal daripada harga di luar negeri, terutama dia sebut di Brazil. Jadi di Indonesia itu ketika harganya sekitar 300-an ribu, di Brazil hanya 28.000 begitu. Itu untuk menunjukkan bahwa atau bertujuan supaya para masyarakat yang mendapatkan atau percaya pada hoax lalu tidak percaya pada pemerintah atau tidak percaya pada aparat yang terkait dengan pengadaan vaksin. Jadi ada harganya mahal sampai 1000%, ada yang melihat menyampaikan bahwa ini vaksin ini tujuannya untuk menghabisi pribumi, sampai begitu juga. Menghabisi pribumi, gitu ya. Dan ini perilaku dari pemerintah yang ingin menyengsarakan pribumi. Padahal tidak ada seperti itu, jelas tidak ada. Ada lagi yang terkait dengan ada pejabat yang disebutkan karena lari ke luar negeri dan sebagainya dan sebagainya. Ini hoax-hoax seperti ini kan menciptakan kebingungan, keresahan, tapi juga bisa memunculkan yang namanya ketidakpercayaan pada negara. Padahal yang namanya mencari vaksin itu luar biasa sulitnya. Sampai Pak Erick Thohir itu harus dengan Menteri Luar Negeri harus berdiplomasi ke berbagai negara. Karena Presiden minta supaya Indonesia harus dapat. Dan ini seluruh dunia kan membutuhkan vaksin. Gitu ya. Ada yang memang kita coba untuk produksi sendiri, tapi yang kan tidak cukup. Kita membutuhkan 360 juta vaksin, gitu ya. 340 juta vaksin. Itu kan banyak sekali dan kita berebut dengan berbagai negara lain yang juga membutuhkan. Tapi ternyata hoax ini seakan-akan mencoba untuk mengabaikan itu, merendahkan bahwa seakan-akan kita ini cari vaksin itu justru untuk merugikan masyarakat. Artinya upaya untuk mencari vaksin memang sudah menjadi kewajiban pemerintah dan upaya itu terus dilakukan. Tapi kemudian ada juga informasi yang kemudian mengcounter. Tapi seberapa besar sebetulnya, Prof, dampak dari hoax-hoax yang disampaikan ini? Apakah sudah menimbulkan kerusakan yang memang secara konkret terlihat misalnya, Prof? Belum sih, memang belum. Tapi kita memang harus juga mengantisipasi. Karena persoalan hoax ini kan bukan persoalan baru. Hampir semua isu-isu ketika kita sedang menghadapi awal-awal COVID-19 juga hoaxnya banyak, gitu ya.
ketika kita menghadapi undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law, hoax-nya juga banyak. Ketika ada Pilpres juga hoax-nya juga banyak. Jadi nampaknya memang ada orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang tak sekali dengan membuat hoax dan ada juga yang suka sekali dengan menyebarkannya. Nah, Kominfo tentu saja tidak membiarkan ini. Aparat juga tidak membiarkan ini. Kita mengidentifikasi pelaku-pelakunya, penyebar-penyebarnya, maupun tema-tema hoax yang ada di masyarakat begitu. Nah, kalau memang benar-benar sudah melanggar undang-undang, melanggar pasal yang ada dalam pidana kita atau misalnya Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, nah itu baru aparat akan tindak-nya. Sementara ini kita masih melihat petanya, melihat siapa pelakunya, siapa yang menyebarkan, dan itu penting sekali. Kita tidak langsung memblokir begitu ya, karena kalau diblokir malah nggak kelihatan tuh petanya, peta-peta pelakunya. Tapi kalau kita biarkan, kita lihat, kita identifikasi, nanti aparat lah yang kemudian melakukan profiling. Jadi depth profilingnya tuh aparat. Artinya upaya tahu apa ini maksudnya, mengapa, dan bahkan mungkin bisa menangkap orangnya begitu. Oke, artinya upaya penyebaran hoax ini kalau diidentifikasi oleh Kemenkominfo ini memang sudah terstruktur begitu. Artinya ada organisasi tertentu, mungkin kalau bisa kita bilang demikian begitu ya. Artinya memang secara sistematis dilakukan dengan tujuan tertentu. Sudahkah sudah sampai sejauh itu, Prof? Bukan begitu. Kominfo itu justru hanya melihat peta besarnya saja. Jadi penyebarannya, siapa pelaku, akun-akun pelakunya, kemudian yang ikut menyebarkan, begitu. Kita coba untuk melihat peta itu secara boleh dikatakan tidak langsung memblokir dan sebagainya. Nanti kalau sudah memang kemudian ada hal-hal yang patut untuk didalami, nah itu aparat yang mendalami. Mendalami misalnya siapa sih pelakunya, konten-kontennya bagaimana, kemudian yang ikut menyebarkan siapa. Nah kalau itu sudah melanggar hukum, aparat penegak hukum tentu saja akan melakukan penindakan gitu ya. Jadi memang kan kadang-kadang Kominfo ini dikritik, kok nggak blokir sih, nggak cepet-cepet blokir. Kalau diblokir kita malah kehilangan peta itu, kehilangan. Jadi memang sengaja dibiarkan begitu ya, Prof? Cari barang bukti juga begitu. Oke, jadi memang sengaja dibiarkan untuk mencari barang bukti begitu ya, Prof? Nah, tapi nanti kalau sudah keterlaluan dan melanggar hukum ya baru aparat akan melakukan itu. Oke, yang jelas kami ingatkan kepada dua pihak. Satu, pertama publik jangan percaya dengan hoax yang menakut-nakuti, yang membuat kita khawatir begitu ya. Tapi juga mengingatkan kepada pelaku-pelaku, jejak digital Anda akan ada, selalu ada dan tidak hilang begitu. Oke, kalau kemudian sudah diidentifikasi begitu dan juga Prof kan juga sempat menyatakan bahwa memang hoax ini sudah menjadi masalah yang serius. Tadi juga Prof mengatakan sebetulnya kan bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE. Apa kemudian kendala yang dialami untuk menjerat penyebar hoax ini, Prof? Sebenarnya begini, kalau data itu mudah ya, data sebagai alat bukti akan mudah diperoleh karena memang semua orang yang melakukan aktivitas di dunia digital itu nantiasa ada jejaknya. Tapi tidak semua hal-hal yang sifatnya itu mengganggu itu lalu dia pasti merupakan tindak pidana, itu juga belum tentu. Jadi memang tidak semuanya bisa langsung dimasukkan sebagai persoalan hukum dan penindakan hukum. Hukum itu ultimum remedium, dia harus paling akhir begitu ya. Dia ada tindakan paling akhir ketika sudah tidak bisa ada lagi. Tindakan-tindakan untuk mengingatkan mereka dan sebagainya itu baru hukum. Tapi memang tidak semuanya perilaku digital itu selalu bisa masuk di dalam ranah, ini udah masuk unsur-unsurnya. Jadi justru kita hati-hati betul itu. Tidak sembarangan untuk menangkap orang, nahan orang begitu. Jadi betul-betul kita pelajari dan kita cari titik-titik yang memang sesuai dengan unsur-unsur pidana, nah baru gitu dilakukan penindakan. Baik, kalau kemudian sudah dipelajari, sebetulnya kalau dari analisa pemerintah, apa yang kemudian menyebabkan adanya, kalau bisa kita istilahkan itu infodemik begitu ya,
penyebaran hoax yang mungkin sudah lumayan menahun di masyarakat. Apakah memang masyarakatnya tidak tahu ataukah seperti yang tadi, jangan-jangan memang ini sudah dilakukan secara sistematis begitu, Prof? Ya, ini memang fenomena yang terjadi tidak hanya di Indonesia sebenarnya kan. Memang ya kita juga prihatin ya, di negara kita begitu banyak hoax, setiap ada persoalan muncul hoax. Tapi ini harus disadari ini bukan hanya khas Indonesia. Ada juga di negara-negara lain yang juga seperti itu. Bahkan di Amerika itu juga lebih parah juga itu hoax yang terkait dengan infodemik ini. Sehingga Dirjen WHO sampai mengatakan yang kita hadapi sekarang bukan hanya pandeminya, tapi yang kita hadapi sekarang adalah infodemik ini karena membingungkan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan kepada aparat, termasuk aparat kesehatan. Dokter tidak dipercaya, kemudian rumah sakit tidak dipercaya, itu yang terjadi. Nah, sekarang mulai dicoba untuk tidak percaya dengan vaksinnya misalnya. Itu juga persoalan yang coba untuk yang sekarang dicoba diganggu oleh hoax itu. Nah, kalau orang nggak percaya dengan vaksin, ini tentu saja nanti menjadi kendala bagi pelaksanaan vaksinasi secara nasional. Jadi artinya apakah memang yang menyebarkan hoax ini karena memang mereka tidak tahu, ataukah memang sengaja menyebarkan berita bohong? Harus kalau sudah ditangkap baru tahu kita seperti ini ya. Tetapi banyak yang memang begini. Memang di era sosial media itu potensi-potensi munculnya hoax sangat banyak. Karena apalagi menyangkut informasi yang belum lengkap. Seperti kayak vaksin ini. Vaksin ini kan jumlahnya dibutuhkan banyak. Sementara nanti yang datang kan tidak bisa langsung 340 juta kan tidak bisa. Pasti bertahap. Nah, kalau bertahap, itu nanti siapa dulu yang akan divaksin. Itu juga akan memunculkan hoax. Sekarang udah ada hoax itu tentang itu, bahwa TNI Polri tidak akan divaksin. Itu kan untuk memarahkan, muncul supaya mereka marah. Dan ini apa maksudnya? Nah, begitu. Itu bisa saja nanti provokasi terhadap kelompok tertentu, terhadap mereka agama tertentu, suku tertentu, hanya gara-gara kita tidak bisa melaksanakan vaksinasi itu secara langsung menyeluruh. Karena memang butuh waktu dan membutuhkan jumlah yang sangat besar. Nah, itu ketidaksempurnaan keadaan inilah yang kadang-kadang memunculkan hoax. Ketidaksempurnaan keadaan yang kemudian memunculkan hoax. Lalu bagaimana kemudian strategi pemerintah untuk menangkal hoax ini? Misalnya kalau kemudian masyarakat kurang literasi, apakah memang sebetulnya pemerintah sudah cukup misalnya memberikan literasi kalau kita bicara informasi yang sekarang sedang dibutuhkan masyarakat, misalnya soal vaksin COVID-19 begitu, Prof? Ya, ini yang kita lakukan karena memang literasi ini sangat dibutuhkan. Pemerintah tidak habis-habisnya semua yang terkait, sampai kita punya komite khusus untuk menangani persoalan COVID-19 ini kan, yang diketuai oleh Pak Erick Thohir, dibantu oleh kementerian-kementerian. Tapi juga kita melibatkan semua stakeholders, termasuk media-media, wartawan, bahkan juga masyarakat kita libatkan. Mereka yang menjadi relawan-relawan kita libatkan. Tapi persoalan ini memang yang jadi masalah ada satu. Tidak ada satu negara yang punya pengalaman untuk melakukan vaksinasi secara masif secara nasional, kan tidak ada. Apalagi dengan jumlah penduduk yang seperti Indonesia, ini luar biasa. Jadi kita ini learning by doing. Jadi kalau ada hal yang kurang ya ada logis-logisnya begitu ya. Tapi kita coba untuk yang terbaik untuk rakyat, yang terbaik untuk masyarakat. Misalnya juga lagi, vaksin ini kan dari mana-mana. Ada yang dicoba untuk diproduksi dalam negeri, ada yang dari Cina, ada yang dari negara-negara lain. Tentu harganya juga macam-macam. Nah, sampai ke Indonesia bagaimana? Sampai ke Indonesia, tentu saja negara harus membuat supaya masyarakat tidak terbebani gitu kan. Nah,
dan juga tidak bingung kok harganya macam-macam begitu. Ini pun juga bisa memunculkan hoax. Makanya kami mengajak kepada stakeholder termasuk media, CNN dan lain-lain untuk ikut supaya masyarakat terliterate bahwa ini kita hadapi bersama-sama di persoalan baru, hal baru yang memang dihadapi oleh semua bangsa di dunia sekarang. Terakhir Prof, kalau begitu bagaimana kemudian himbauan pemerintah terkait yang kita hadapi sekarang ini, infodemik, peredaran informasi hoax? Kalau kami selalu mengingatkan bahwa jangan mudah percaya dengan apa yang ada di media sosial. Karena di media sosial itu kan siapapun bisa membuat, siapapun bisa nge-share ya. Semua orang bisa jadi wartawan yang belum tentu bertanggung jawab. Karena mereka tidak pernah diajari tentang kode etik dan lain-lain. Maka untuk informasi-informasi yang sangat penting seperti ini, sebaiknya memang mempercayai media-media sumber berita yang sudah bereputasi dan mereka memang merupakan lembaga-lembaga pers yang resmi seperti CNN atau TV-TV yang lain atau juga media-media cetak, media elektronik yang lain, radio, tapi yang betul-betul punya kejelasan informasi, kejelasan alamat, kejelasan redaksinya dan bisa dimintai untuk pertanggungjawaban baik secara kebenaran maupun kalau ada hal kesalahan mereka bisa dimintai pertanggungjawaban. Jangan yang di media sosial di WA group itu kan nggak jelas siapa yang bikin. Itu maksud saya itu. Baiklah, semoga tingkat literasi masyarakat juga semakin tinggi sehingga juga bisa menangkal hoax yang kemudian menjadi musuh kita bersama. Staf ahli Menkominfo Prof Henry Subiakto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Prof. Dan CNN Indonesia Prime News akan kembali usai jeda berikut.